Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan sedikit membicarakan tentang pembuatan dari ekoenzim yang berbahan dasar limbah kulit buah dan sayuran. Sebelumnya di sini dikenalkan dulu apa itu ekoenzim, kemudian manfaatnya dan berapa lama waktu fermentasinya. Untuk alat dan bahan yang diperlukan antara lain sebagai berikut: ada sendok, kemudian wadah plastik dan sebagainya. Untuk awal proses pembuatannya adalah dengan memilah dan memilih limbah kulit buah dan sayur yang digunakan. Di sini saya menggunakan limbah kulit buah mentimun yang keadaannya masih bersih, tidak ada cacat, dan kulit buah semangka yang keadaannya sama, masih bersih dan tidak ada pembusukan atau cacat. Lalu limbah kulit buah dan sayur ini akan dibersihkan, dihilangkan bagian-bagian yang busuk dan kemudian dipotong-potong. Dipotong-potong ini dipotong menjadi lebih kecil atau berukuran kotak-kotak, silahkan dipotong sesuai selera. Tujuannya apa? Agar bagian-bagian yang rusak tersebut hilang sehingga tidak mempengaruhi dari proses fermentasinya. Jika bahan yang digunakan itu bersih, maka hasilnya kemungkinan akan baik seperti itu. Pemotongan dan pembersihan ini berlaku bagi semua limbah tanpa terkecuali, dan apabila ada bagian-bagian yang dirasa kurang meyakinkan dari segi penampilan dan tekstur, maka dapat dihilangkan juga. Ini merupakan limbah yang telah dipilih dan kemudian ditimbang. Dapat terlihat di sini saya menambahkan kulit jeruk sebagai penambah aroma, dan di sini juga ada gula merah. Gula merah yang saya gunakan ini yang belum dihaluskan atau dihancurkan, sehingga saya sarankan sebaiknya dihancurkan terlebih dahulu. Gula merah ini dapat dilakukan dengan menggunakan ulekan atau menggunakan parutan sesuai selera, tetapi hati-hati karena jika menggunakan parutan maka gula ini dapat mencair. Jadi saya lebih menyarankan untuk menggunakan ulekan. Kita siapkan airnya. Di sini air yang digunakan adalah air jernih yang belum berbau, berwarna atau berubah rasa. Di sini air diisikan ke dalam wadah plastik yang sudah dibersihkan hingga mencapai kira-kira 3/4 atau 2/3 dari keseluruhan bagian wadah. Wadah yang digunakan tidak harus berupa wadah plastik, tapi yang penting elastis. Lalu di sini gula merahnya berhubung karena belum terlalu halus atau masih ada gumpalan, sehingga saya melarutkannya dengan air menjadi seperti ini. Tetapi prosesnya tidak wajib atau tidak harus ditambahkan air. Tetapi apabila gula merah yang digunakan sudah kira-kira sudah hancur atau sudah mudah larut di dalam air, maka langsung saja ditambahkan ke dalam bahan. Apabila gula ditambahkan air, di sini proses yang berlangsung adalah kita mengaduk hingga rata. Lalu limbah-limbah yang sudah dibersihkan tadi kemudian akan ditambahkan ke dalam wadah plastik satu persatu. Kalau bisa kulit-kulit ini dipotong menjadi lebih kecil lagi agar ekstrak dari limbah buah dan sayur tersebut dapat tercampur merata. Kemudian ditambahkan kembali gula merah yang sudah dicairkan atau dihancurkan tadi ke dalam wadah plastik dan diaduk hingga menjadi homogen dengan limbah kulit buah dan sayurnya. Untuk sayurnya di sini saya menambahkan sedikit batang brokoli dengan perbandingan kulit buah dan sayur 80 dibanding 20. Jadi 8 dibanding 2. Kita harus memastikan bahwa gula dan limbah tersebut tercampur dengan sempurna. Hal ini nantinya akan mempermudah dari proses fermentasi yang berlangsung. Ini adalah pengamatan
di hari esoknya. Jadi dapat terlihat tercipta sedikit embun. Hal ini menandakan proses fermentasinya sudah berjalan. Jadi beberapa hari setelah kita membuat bahan di dalam wadah, jangan lupa untuk selalu diaduk agar tidak tercipta gumbalan, karena apabila tercipta gumbalan, maka proses fermentasi tidak akan menjadi sempurna dan hasilnya tidak akan bagus. Di sini kita dapat mengaduk menggunakan sendok atau pengaduk apapun yang tersedia di rumah. Jadi tidak memberatkan dari bapak, ibu, atau saudara bahan apa yang tersedia seperti itu. Ini untuk komposisi bahannya. Di sini sudah cukup terlihat jelas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau kritik saran, monggo dapat disampaikan. Maaf atas kekurangannya dan terima kasih.